merenungkan kebenaran firman Tuhan yang judulnya adalah hasil pembenaran dalam Roma 5 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan yang benar atau yang baik, suatu perbuatan, tapi karena iman. Iman artinya bahwa perbuatan Yesus Kristuslah, ketaatan Yesus Kristuslah yang membuat kita benar. Roma 5 ayat 19 dikatakan, karena ketaatan Yesus Kristus kita dibenarkan, bukan karena perbuatan. Kita bersyukur pagi hari ini kita berdoa bukan karena sesuatu semata-mata karena keinginan kita, tetapi ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, membuat kita ada gairah untuk berdoa di pagi hari ini. Apa yang kita lihat hasil pembenaran dari firman Tuhan ini dikatakan di ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia dikatakan kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan karena kemuliaan Allah. Hasil pembenaran pertama tadi dikatakan bahwa kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Artinya sungguh kita diberi satu penghormatan, kita melakukan pekerjaan Tuhan karena anugerah. Yang kedua dikatakan kita berdiri bermegah di dalam kasih karunia-Nya, bahwa dikatakan kita akan menerima kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa sungguh kalau dikatakan praktisnya kemuliaan Tuhan yaitu apa yang pernah dikerjakan Yesus ketika Yesus di bumi ini. Dia melakukan luar biasa mukjizat demi mukjizat. Dan inilah dikatakan praktisnya kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa kita di pagi hari ini juga kita percaya seperti Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, orang yang percaya melakukan pekerjaan Tuhan lebih daripada apa yang pernah Tuhan kerjakan di bumi ini. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar lewat doa-doa kita di pagi hari ini. Sepertinya Tuhan melakukan mukjizat, kesembuhan, kebangkitan. Kita percaya melakukan sesuatu yang lebih besar katanya, bahkan lebih besar apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Lewat doa-doa kita, kita melakukan terobosan-terobosan baru yang luar biasa. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang benar, seperti dikatakan Yakobus, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita di pagi hari ini, kita tidak ragu lagi bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Firman Tuhan katakan Roma 4 ayat 25, dia diserahkan karena pelanggaran, tapi dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Artinya kita dibenarkan, bukan karena kita melakukan hal yang benar, tapi karena anugerah. Kenapa kita dibenarkan? Karena dia sudah menggantikan posisi kita di kayu salib. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kita bersyukur bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Bagaimana kita boleh menyikapi ini? Kita yakin bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Mari kita melihat sebagaimana Yesus memandang kita. Kalau kita memandang diri kita, mungkin kita berkata, aku bukan orang benar. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi karena memang kita dibenarkan karena darah Yesus Kristus. Ketika kita memandang sebagaimana Yesus memandang kita, Yesus bercermin kepada setiap kita orang percaya bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Katakan bahwa roh yang ada di dalam kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berkata ya Aba ya Bapa. Begitu dekatnya kita dengan Bapa. Kalau dulu di perjanjian lama bagaimana Tuhan untuk datang kepada umatnya, dia tidak langsung datang, dia selalu memulai daripada dia datang
di atas gunung yang tinggi, yaitu Gunung Sinai. Dia datang berikutnya ke bait Allah, di mana bait Allah didirikan waktu zamannya Musa. Itu pun umatnya tidak bisa masuk ke tempat Maha Kudus, karena di tempat Maha Kuduslah kehadiran Allah. Tetapi kita bersyukur karena ketaatan Yesus di kayu salib. Kita dibenarkan, bukan lagi datang di atas Gunung Sinai, di bait Allah, tetapi dia ada di dalam hati kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi ada di dalam hati kita oleh Roh-Nya. Itu Roh Kudus yang memerdekakan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu buktinya bahwa kita dibenarkan. Jadi kalau kita melihat Yesus, bagaimana dia melakukan pekerjaan yang luar biasa menggenapi bahwa sesungguhnya kitalah orang-orang yang dikatakan pilihan-pilihan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan dikatakan di sini saya bacakan ya 3 Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Artinya bukan hanya kemuliaan Allah, artinya kita dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, kita juga bermegah atas kesengsaraan dikatakan di sini. Karena apa? Karena kita percaya Allah turut bekerja dalam setiap persoalan kita atau apapun, mungkin karena kegagalan kita. Tetapi dia setia. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia adalah yang baik bagi kita. Jadi dikatakan di sini, hasil akhirnya adalah dikatakan bahwa karena kasih, dikatakan ini, karena kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Jadi semata-mata karena memang kasihnya. Kalau 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Mari pagi hari ini kita percaya, kita mengasihi Allah, karena terlebih dahulu kita menerima kasih Allah. Kita mengampuni saudara kita, karena kita sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita sempurna. Saya percaya pekerjaan karya Yesus di kayu salib melakukan pekerjaan yang sempurna. Bukan hanya roh kita yang dimerdekakan, tetapi jiwa kita, tubuh kita sempurna. Karena dikatakan, bila roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kita, itu Roh Kudus, dia akan menghidupkan tubuh kita. Roma 8 ayat 11. B, dikatakan bahwa Roh Kudus menghidupkan tubuh kita. Artinya, dikatakan bahwa ketika perkataan kita, doa kita adalah hidup, karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang mendrive, dia yang menuntun kita dalam doa di pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pekerjaan Roh. Dia menghidupkan seluruh tubuh kita. Makanya kalau kita memuji Tuhan, kita melompat-lompat. Tangan kita angkat penyembahan kepada dia. Kita menyuarakan seruan-seruan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Itulah dikatakan Roh menghidupkan tubuh kita. Dan kita percaya tubuh Yesus di kayu salib sudah diremuk, dihancurkan. Sampai dikatakan Yesaya 53, rupa pun tidak berbentuk manusia lagi, hancur. Karena apa? Sempurna. Dia punya iman, yaitu imannya Yesus. Supaya kita yang datang kepada dia, dia percaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Bagaimana sempurnanya jiwa kita pun ditebus. Kita percaya ketika dia di Getsemane. Begitu luar biasa apa yang dirasakan Yesus karena hancurnya depresi. Sampai dia berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku, tetapi bukan kehendak, tapi kehendakmu ya Bapa.
Ini menggambarkan bahwa depresi yang dialami sampai dikatakan keringatnya pun menjadi darah. Karena apa? Pembuluh kapilernya akan pecah. Kalau manusia dikatakan ilmu kedokteran, kalau sudah mengalami sampai tingkat seperti ini, biasanya mereka udah bunuh diri, mengambil tindakan-tindakan sampai ke situ. Tapi Yesus tidak mengambil posisi seperti itu. Depresinya, stres, tekanan yang luar biasa. Tapi itu menggambarkan bahwa jiwa kita pun ditebus dengan sempurna, digantikan dengan sukacita, damai sejahtera. Jiwa kita bergelora, bersorak-sorai, ada Allah yang mengasihi kita. Tubuh kita dihidupkan untuk kita pagi hari ini berdoa. Kita bersemangat untuk menyatakan bahwa roh, jiwa, dan tubuh saya adalah milik Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kenapa dikatakan kita orang yang dibenarkan? Karena Dia memberikan kita menerima kebenaran Tuhan. Bukan karena kebenaran kita. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan sesuatu hal yang baik. Tetapi terlebih dahulu kita dibenarkan untuk kita melakukan yang benar. Karena ada Roh Kudus, yaitu tuntunan bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dia adalah, dikatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita di pagi hari ini berkata bahwa saya adalah orang benar. Orang yang dibenarkan karena darah Yesus Kristus, sehingga kita punya kuasa, yaitu ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita berdoa bahwa doa orang benar bila dengan yakin, artinya yakin bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, maka dikatakan sungguh besar kuasanya. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia lebih tahu dan lebih dekat daripada hati kita. Dan luar biasa kita percaya penggenapan firman Tuhan ini, bahwa dari perjanjian lama bagaimana mereka seharusnya mimpi mereka adalah mereka mengalami Tuhan seperti kita alami. Jadi kita adalah orang yang berbahagia, orang yang benar-benar sungguh menerima anugerah kasih karunia-Nya yang dilimpahkan, anugerah yang besar untuk kita. Mari kita berdoa.